Satu persatu mobil para pemudik ini sengaja berhenti di bahu jalan tol kilometer 58 Karawang, arah Cikampek. Mereka sengaja berhenti di bahu jalan tol untuk beristirahat karena perjalanan mudik mereka masih panjang. Mereka terpaksa berhenti karena sejumlah rest area yang dilewati selalu penuh. Bang, ini mau mudik kemana ini? Kediri, Jawa Timur. Dari mana? Dari Tangerang, Dadap. Tadi jam berapa dari Tangerang? Dari jam 4. Ini kan istirahat di bahu jalannya. Kenapa bisa istirahat di bahu jalan? Penuh, rest area. Rest area penuh. Sudah berapa lama di sini? Setengah jam lah. Setengah jaman. Arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek menuju Cipali terus meningkat. Kendaraan yang terparkir di bahu jalan menghambat laju kendaraan yang melintas. Kendaraan pemudik yang berhenti di bahu jalan tol untuk beristirahat juga terlihat di ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kendaraan pemudik memenuhi rest area kilometer 207A dan 208B. Sebagian pemudik memanfaatkan bahu jalan tol sekitar rest area karena di dalam rest area telah penuh. Petugas kepolisian disiagakan di rest area untuk mengatur aktivitas pemudik agar tidak terlalu lama beristirahat dan bergantian dengan pemudik lainnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Andi Kumala. Selamat pagi pemirsa. Ternyata suasana arus mudik ya. Bahu jalan ini lagi jadi favorit. Betul. Saya pikir bahunya Andi Kumala aja nih buat tempat istirahat. Tempat gitu bersandar. Ya. Suami kan, tapi buat suami. Kan Ternyata gitu. bahu jalan juga jadi tempat Bahu bersandar jalan, ya, tempat betul. istirahat. Jadi di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini tentunya kami masih akan mengabarkan ini suasana mudik ya yang ternyata juga hingga saat ini masih terjadi kemacetan di beberapa titik arus mudik. Saya jadi mau berpantun nih. Apa dong? Bang Faisal bawa sikat. Cakep, Sikatnya dibawa ke Malimbung. cakep. Hari raya sudah dekat. Ayo kita pulang kampung. Woi. Iya, pulang kampung dulu ya. Dikasih izin. Enggak dong, kan harus siaran Aki Pagi. Karena kan Andi Kumala ini pengennya menyapa pemirsa Apa Kabar Indonesia pagi begitu. Jadi selain mudik tentunya juga kita akan lihat bagaimana suasana di beberapa titik-titik yang menjadi tempat keberangkatan para pemudik Andi Kumala. Yang Seperti mungkin hari begitu ya. ini tuh masih padat karena diprediksi puncak arus mudik itu sejak kemarin ya hingga hari ini. Nanti kita akan pantau baik itu darat, laut maupun udara. Tapi kita sampaikan dulu informasi-informasi pilihan untuk pemirsa. Ini masih juga seputar mudik ya. Terjadi di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat yang tak hanya memadati ruang tunggu, ratusan pemudik juga mengantri berjam-jam di loket penjualan tiket bus dengan tujuan ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti yang tampak dalam video pemirsa, antrian para pemudik ini mengular hingga ke pelataran ruang tunggu dan lintasan bus. Meski telah antri selama berjam-jam, pemudik ini tetap sabar untuk mendapatkan tiket mudik ke kampung halamannya. Sabar sama lapar kayaknya ya, karena masih bulan puasa begitu. Mudik memang harus modal sabar sih. Betul. Pemandangan serupa juga terlihat di ruang tunggu keberangkatan pemudik dengan tujuan ini ke arah Pulau Sumatera. Banyak pemudik yang memilih pulang kampung kemarin karena baru mendapatkan cuti bekerja. Sudah sebanyak 14.000 lebih pemudik yang sudah diberangkatkan dengan 960 lebih armada bus angkutan mudik lebaran dari Terminal Kalideres. Guna mengantisipasi puncak arus mudik, pihak Satpel Terminal Kalideres menyiapkan 50 armada bus cadangan dan juga meningkatkan pengamanan bersama personil TNI dan Polri. Salah satu roda transportasi favorit ya, karena dengan menggunakan bus ini banyak program-program yang menggunakan bus untuk mudik bersama begitu. Ada juga biasanya program pemerintah mudik gratis. Ya, tapi harus lebih awal nih. Kalau sekarang-sekarang ini mungkin sudah lewat ya. Jadi harus mengantri tiket seperti ini. Sementara itu pemirsa, longsor terjadi di rel kereta api di petak Jalan Ciamis, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat petang. Ini akibatnya juga sejumlah keberangkatan kereta menjadi sedikit terganggu begitu.
PT Kereta Api Indonesia Daup 2 Bandung menghentikan sementara perjalanan kereta api akibat adanya longsor yang terjadi di petak jalan antara Stasiun Ciamis dan Stasiun Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Keputusan ini diambil sebagai langkah prioritas demi keselamatan perjalanan kereta api dan para pelanggan. Melalui keterangan tertulis, Manajer Humasda KAI Daup 2 Bandung, Kuswardojo menjelaskan kejadian ini mengakibatkan gangguan pada jalur kereta api sehingga perlu dilakukan penanganan segera untuk memastikan kondisi jalur kembali aman untuk operasional kereta api. Sebagai dampak dari kejadian ini, perjalanan kereta api Pangandaran diberhentikan di Stasiun Manonjaya dan kereta api Serayu diberhentikan di Stasiun Tasikmalaya. Untuk pelanggan di kereta api Pangandaran dialihkan perjalanannya dengan menggunakan moda transportasi bus. Ya, memang harapan kita kalau mudik itu pengen segera sampai di tujuannya di kampung halaman, tapi ada saja kendala mungkin yang bisa ditemui di perjalanan. Karena itu kita harus selalu mengantisipasi. Semoga juga bisa cepat diatasi ya, karena arus mudik masih tinggi-tingginya. Ini juga ada sejumlah wilayah di Bantul yang terendam banjir imbas dari hujan deras yang terjadi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Banjir yang terjadi di Jalan Imogiri, Dlingo, ketinggiannya ini mencapai 1 meter dan membuat akses ke sejumlah tempat di Bantul ini menjadi terganggu. Menjelang tengah malam, hujan reda dan banjir yang mengenangi jalan sepertinya juga sudah mulai agak surut dan sejumlah petugas kemudian membersihkan lumpur dari badan Jalan Imogiri Dlingo. Pembersihan ini dilakukan karena Jalan Imogiri Dlingo merupakan salah satu akses pemudik untuk masuk dan melintas ke Yogyakarta. Yogyakarta dan Jawa Tengah memang menjadi salah satu destinasi paling tinggi ya bagi warga setiap yang tahun mudik begitu ya. Kita juga akan ajak Anda pemirsa untuk melihat banjir yang juga melanda Purworejo, Jawa Tengah. Ini mengakibatkan terhambatnya akses para pemudik untuk memasuki daerah Purworejo, Jawa Tengah. Selain menghambat akses pemudik, banjir juga membuat sejumlah fasilitas umum seperti masjid tergenang banjir. Petugas langsung melakukan evakuasi kepada warga ini agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari. Banjir masih merendam satu desa di Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, dan ketinggian banjir saat ini sekitar 1 meter hingga 2 meter. Mudah-mudahan banjir segera surut ya, agar rencana mudik warga yang ke Purworejo, Jawa Tengah ini bisa lancar kembali. Terus berhati-hati untuk para pemudik ya, yang sedang melakukan perjalanan untuk pulang ke kampung halamannya. Ya, kita ke berita selanjutnya pemirsa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memantau langsung dari udara situasi arus mudik Lebaran 2025 di Tol Jakarta Cikampek. Gimana nih Andi Kumala, seru ya? Kapolri meminta petugas mewaspadai puncak arus mudik. Kapolri menggunakan helikopter mengamati arus lalu lintas terkini di Jalan Tol Jakarta Cikampek saat penerapan kontraflow. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ya, Kapolri ini mengatakan memang sejak Kamis malam telah diberlakukan rekayasa lalu lintas atau one way di Tol Jakarta Cikampek. Rata-rata perjalanan mudik ini lebih cepat dan jumlah kecelakaan tahun ini lebih rendah dari tahun lalu. Meski demikian, seluruh personil kepolisian agar terus waspada akan datangnya puncak arus mudik yang diprediksi masih akan tinggi ya hingga saat ini. Tidak hanya itu, Kapolri menghimbau masyarakat agar tidak memaksakan diri bila mengantuk atau lelah, segera beristirahat terlebih dahulu. Kapolri menambahkan bagi masyarakat yang menggunakan jalur tol fungsional agar berhati-hati dan pasca dari kegiatan mudik, agar petugas terus mengantisipasi kepadatan di lokasi jalur objek wisata. Kegiatan pemudik rata-rata perjalanan 5,12 menit. Artinya ini lebih cepat. Dan kemudian juga jumlah laka yang terjadi tahun ini lebih rendah daripada tahun kemarin. Ini juga menjadi catatan yang baik. Tentunya kita masih menghadapi kemungkinan puncak arus mudik yang akan terjadi
nanti malam subuh, dan kalau di Semarang ini mungkin pagi menjelang siang. Dan tentunya saya minta untuk seluruh personil tetap waspada, apalagi cuaca saat ini masih ada potensi hujan. Oleh karena itu tentunya saya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati, dan apabila memang sudah lelah, ada rest area, ada tempat-tempat yang bisa digunakan untuk beristirahat sejenak, sehingga kemudian bisa melanjutkan perjalanannya dan selamat sampai tujuan. Kalau Kapolri memantau melalui udara, Ya. nah rekan-rekan kita ini memantau langsung di titik-titik krusial arus mudik di Cikatama dan juga di jalur Gentong. Ya. Nah, kita akan menyapa rekan kita, sudah ada Alvin Saputra di jalur Gentong Tasikmalaya dan juga Zinedine Duhan di Cikatama. Apakah sudah terhubung rekan-rekan? Ya, selamat pagi Alvin dan Duhan. Mungkin kita ke Alvin dulu untuk melihat apakah pagi ini jalur Gentong Tasikmalaya yang dikenal ini yang merupakan jalur sempit juga ya. Ada pula jalur tengkorak ya di situ katanya ya. begitu. Bagaimana kondisi pagi ini di sana, Alvin? Ya baik, Philip, Andi Kumala dan juga pemirsa, memasuki H-2 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025. Saat ini sudah banyak masyarakat ataupun pemudik yang sudah melakukan kunjungannya ataupun mudiknya ke kampung halamannya masing-masing. Untuk update terkini, Andi Kumala dan juga Philip, situasi di jalur lingkar Gentong ini merupakan salah satu titik kemacetan yang terjadi setiap tahunnya di lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Memang untuk terpantau untuk lalu lintas hingga hari ini sudah ramai kendaraan yang melintas, namun masih belum adanya penumpukan kendaraan ataupun kemacetan yang cukup parah di lingkar Gentong sendiri. Untuk lalu lintas memang masyarakat dengan kecepatan sekitar 60 hingga 50 km per jam pada saat ini. Memang untuk di Gentong sendiri, untuk kemacetan hanya di titik-titik tertentu saja, seperti adanya pertigaan ataupun persimpangan yang ada di lingkar Gentong, sehingga terjadinya penumpukan sedikit yang berada di sini. Dan untuk di sejumlah titik juga ada kemacetan dan penumpukan karena kendaraan besar banyak yang tidak bisa menanjak dikarenakan bebannya yang cukup besar, lalu menghambat para pemudik lainnya. Untuk jalur lingkar Gentong sendiri diprediksi untuk puncak arus mudik memang pada hari ini di tanggal 29 ataupun H-2 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025. Untuk ramainya di jalur Gentong sendiri memang terjadi pada dini hari, sekitar pukul 1 dini hari hingga setelah sholat subuh ataupun makan sahur, masyarakat sudah mulai langsung bergegas melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke daerah Tasikmalaya. Dan selain itu untuk jalur Gentong sendiri juga didominasi oleh kendaraan pribadi seperti roda 4 dan juga sepeda motor. Dan untuk kendaraan besar sendiri seperti bis juga kami sering melihat dan membawa para pemudik. Namun untuk saat ini sudah ada kelonjakan dari hari biasanya yang melintas di jalur Gentong. Untuk jumlah sendiri pemirsa, jalur Gentong per jamnya itu sekitar 2.800 hingga 3.000 kendaraan per jamnya yang melintas di jalur Gentong sendiri. Memang untuk data dari per kemarin hingga per hari ini, untuk arah dari Bandung menuju ke Tasikmalaya itu sekitar 35.000 kendaraan yang melintas di jalur Gentong ini, didominasi kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Namun untuk dari jalur Tasikmalaya menuju ke Bandung sekitar 18.000 kendaraan yang sudah melintas dalam jalur Gentong ini. Memang untuk mengantisipasi nantinya adanya kemacetan yang cukup parah, dari pihak Polres Tasikmalaya Kota nantinya akan memberlakukan one way ataupun satu arah, yang nantinya jika kemacetan ataupun penumpukan sudah tidak terbendung, pihak kepolisian nanti juga pasti melakukan one way untuk
di jalur Gentong ini. Sementara Philip dan Andi Kumala kembali ke studio. Baik, terima kasih Alvin Saputra atas laporannya dari jalur Gentong yang memang hingga saat ini masih terlihat agak senggang begitu ya. Tapi kita juga akan lihat bagaimana kondisi lalu lintas di jalur Cikatama. Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan, tapi di segmen selanjutnya. Ya pemirsa, kita kembali akan memantau bagaimana suasana arus mudik dan kita akan menuju ke gerbang tol Cikatama bersama rekan kami Zinedine Duhan yang sudah berada di sana. Selamat pagi Duhan. Pagi malah. Ya Duhan, apakah pagi ini sudah terlihat kembali gejala peningkatan jumlah kendaraan? Ya malah dan juga pemirsa, saat ini peningkatan jumlah kendaraan khususnya di gerbang tol Cikatama ini sudah mulai naik secara signifikan. Tadi kami pantau memang sebelum subuh seperti itu, sebelum jam 4 ini hanya ada 20.000 kendaraan, namun selepas jam 4 langsung terjadi lonjakan yang sangat signifikan hingga mencapai 25.000 kendaraan lonjakannya, hingga total ada 45.000 kendaraan ini per 1 jam yang lalu, dan untuk sekarang ini diperkirakan justru sudah bertambah lagi sekitar 10.000 kendaraan. Selain itu juga di pos pantau ini sebelum gerbang tol Cikatama, beberapa masyarakat terpantau yang berangkat mudik terpantau sedang beristirahat seperti itu setelah memang pada malam hari tadi sempat terjadi kemacetan tepatnya sejak pukul 2 dini hari ini, mulai dari kilometer 26 hingga kilometer 60, dan dapat dilihat di sini memang para pemudik sudah mempersiapkan mobilnya dengan sedemikian rupa, lalu juga terdapat barang-barang yang dibawa di atas, lalu perlengkapan-perlengkapan yang dibawa di dalam mobil. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama satu keluarga yang nampaknya saat ini sedang beristirahat di pos pantau yang jaraknya hanya beberapa ratus meter saja dari gerbang tol Cikatama. Saya akan mengajak Anda berbincang bersama Pak Sutarno dan keluarga. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Tarno. Boleh sambil duduk aja Pak, kita santai aja sambil istirahat. Baik Pak. Ini mau mudik dari mana ke mana Pak Tarno? Ini dari Bekasi menuju ke Banjarnegara. Tadi berangkat dari Bekasi jam berapa Pak? Jam 2. Jam 2? Iya. Nah, sampai di titik ini, di titik istirahat ini jam berapa tadi? Kurang lebih tadi sekitar jam 6 pagi lah. Jam 6 pagi? Iya. Lama sekali Pak, ada kemacetan di mana Pak? Daerah Cikarang udah masuk tol udah macet. Udah macet. Iya, ya merayap lah. Sengaja beristirahat dulu di sini. Ya sambil menikmati perjalanan mudik. Yang penting nyampe rumah selamat. Iya. Pak, izin kita boleh lihat-lihat persiapan nggak Pak di mobil Pak? Oh, iya. Kayaknya mobilnya dari semua pemudik yang berada di sini, pemirsa, mobil dari Pak Tarno ini memang uniknya terlihat paling siap, paling proper sepertinya, karena di belakang juga ada barang-barang bawaan. Saya penasaran sebetulnya ini isinya apa aja Pak Tarno? Ya biasa ada perlengkapan air minum, kopi ya buat persiapan di jalan gitu. Ya sebenarnya mah belum puasa tapi ya kadang gimana. Iya. Kalau boleh tahu mobil isinya berapa orang Pak? 5 orang. 5 orang. Keluarga. Iya. Kalau boleh tahu Pak, selain dari barang-barang yang dibawa di sini, ini di atas masih ada barang-barang juga Pak. Itu kalau boleh tahu apa aja Pak? Itu ya biasa buat bawa lebaran lah, buat lebaran berarti ya oleh-oleh. Iya, buat di kampung. Oh, buat di kampung. Iya. Kalau ini Pak, apakah ini tenda atau seperti apa Pak? Awning tapi ya biasa bikinan sendiri. Selain itu Pak, ini kan yang digunakan juga. Ini kan mobil tua ya Pak yang digunakan. Persiapannya apa saja Pak yang harus digunakan? Ya yang penting kita oli, servis biasa berkala. Jangan lupa tekanan angin, baut-baut roda dikencengin supaya safety. Nah, ya. Kalau rumah yang ditinggal nih Pak di Bekasi gimana nih Pak untuk menjaga keamanan? Ini kan ditinggal mudik berhari-hari Pak. Oh iya. Biasanya di situ ada pihak keamanan. Jadi dititipkan sama pihak keamanan. Yang penting kita pulang kampung, rumah tuh jangan lupa listrik, kulkas segala macam tuh dimatiin. Kita mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja. Siap. Terima kasih Pak Tarno. Selamat beristirahat kembali dan melanjutkan perjalanannya. Yaitu dia memang persiapan dari para pemudik yang saat ini sudah beristirahat dan nantinya akan melanjutkan kembali perjalanan menuju arah timur dari gerbang tol Cikatama. Untuk sementara itu saya kembali ke studio Malah.
Baik, terima kasih Zinedine Duan atas laporannya langsung dari gerbang tol Cikatama. Kita akan ajak Anda pemirsa untuk bergeser ke jalur arteri Pantura. Sudah ada rekan kami Ervan Septiawan yang akan mengabarkan. Ervan, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah kemudian peningkatan kendaraan juga meningkat di sana? Baik, pemirsa TV One, saat ini saya berada di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon, di mana ratusan kendaraan dari pemudik yang didominasi oleh kendaraan roda 2 saat ini terpantau di layar kaca Anda. Ratusan pemudik masih memadati jalur Pantura arteri Pemuda Kota Cirebon, di mana sejak petugas kepolisian yang memprediksi puncak arus mudik pada tanggal 28 kemarin, namun pada pagi hari ini volume kendaraan tepatnya di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon saat ini masih terpantau cukup ramai. Bahkan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 hingga tadi malam hingga saat ini masih terpantau cukup ramai. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu pemudik yang akan kembali ke kampung halaman. Pak, ini rencana mau mudik kemana, Pak? Mau ke Brebes. Tadi sempat macet nggak? Di Jalan Bekasi, nyampe Cikampek. Ini berangkat dari Jakarta jam berapa, Kak? Jam 9 malam. Akan dengan siapa, kan? Hendri. Hati-hati ya, Kak. Baik, Malain. Dapat terlihat di layar kaca Anda saat ini terpantau arus kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2, tepatnya di jalur Pemuda Kota Cirebon saat ini masih terpantau cukup ramai, di mana ratusan kendaraan ya dengan membawa barang berharganya saat ini kondisi masih cukup padat. Bahkan para pemudik sendiri memacu dengan kecepatan 50 hingga 70 km. Selain itu juga petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota juga mengimbau kepada pemudik yang akan kembali ke kampung halamannya agar tetap berhati-hati dan tetap waspada. Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan, petugas kepolisian dari Polresta Cirebon akan melakukan sejumlah rekayasa, di antara mengalihkan kendaraan besar ke jalur utama lama. Halo? Ya, baik Ervan. Terima kasih atas laporan Anda. Kalau kita lihat memang sudah mulai terlihat ratusan pengendara, terutama kendaraan bermotor ini melintas di jalur arteri Pantura. Ya. Baik, terima kasih laporannya Ervan Septiawan, dan juga sebelumnya ada Zinedine Duan dari Cikatama. Ya pemirsa, kami masih akan terus memberikan informasi terkait dengan arus mudik Lebaran 2025, namun usai jeda, kita jeda terlebih dahulu. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dunia karate Indonesia berduka atas berpulangnya Kiyoshi Imam Bukhori, Ketua Dewan Guru Karate Dokushin Ryu Indonesia atau KKI pada Kamis 27 Maret 2025 di Rumah Sakit Islam Bandung. Kepergian almarhum menjadi kehilangan besar bagi keluarga, sahabat, serta komunitas Karate Dokushin Ryu Indonesia atau KKI. Ketua Umum Kushin Ryu Karate Do Indonesia, Usman Sabtaodang mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Ciputra. Usman mengatakan sosok almarhum adalah sosok yang mengabdikan diri untuk perkembangan karate di Indonesia. Almarhum juga memiliki pengalaman mendalami karate dan filosofi Kushin Ryu di Jepang selama 3 tahun bersama Soke Horyu Matsuzaki. Sementara menurut keluarga, almarhum Bukhori sosok yang mementingkan dunia karate bagi generasi muda. Bahkan ia pun berpesan kepada keluarga dan rekan-rekan untuk selalu membesarkan olahraga karate. Almarhum meninggal karena penyakit yang diderita selama hampir 3 tahun. Perjuangan yang cukup lama dan cukup berani begitu ya dari almarhum ya selama 3 tahun. Tentunya kita doakan mendapatkan tempat yang paling layak di sisinya. Amin. Pemirsa, kami masih memiliki informasi selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan
pentingnya sinergitas dan kerjasama antar negara di tengah ketidakpastian global untuk kemajuan bersama. Hal tersebut disampaikan Menko AHY dalam sesi High Level Dialogue Achieving Sustainable Development in a Transforming World pada BOAU Forum for Asia Annual Conference 2025 yang merupakan salah satu forum ekonomi terbesar dan berpengaruh di Asia. Ya, dalam pidatonya sebagai pembicara kunci, Menko AHY menggarisbawahi bahwa dunia saat ini menghadapi tantangan besar. Mulai dari ketegangan geopolitik, kemudian ada pergeseran ekonomi, termasuk perubahan teknologi, hingga krisis iklim. Di tengah situasi yang semakin kompleks dan tidak terduga, menurut Menko AHY langkah terbaik adalah memperkuat sinergi antar negara. Menko AHY juga menyoroti 3 bidang utama yang menuntut kolaborasi erat antar negara. Di antaranya ini konektivitas infrastruktur, kemudian ada transisi energi, serta transformasi digital yang tentunya harus tumbuh dengan etika dan inklusi. Ya, Lebaran memang ini tinggal menghitung hari ya, tinggal 2 hari lagi. Jadi rame-rame lah, berbondong-bondong masyarakat untuk mudik Lebaran. Tapi tampaknya memang lebih menurun dibandingkan tahun sebelumnya ya. Betul sekali, berasa banget hype-nya di tahun ini kayaknya tuh mudik tahun ini kayak agak lebih sepi ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Ada apa sih sebenarnya begitu kan? Kenapa kok terasa hype-nya menurun, tapi memang termasuk angka kecelakaan di tahun ini yang juga menurun cukup drastis. Tapi mungkin kita lihat dulu ya paket yang akan tayang berikut ini tentang mudik. Lebaran hanya tinggal menghitung hari. Masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk kembali ke kampung halaman dengan berbagai moda transportasi, baik udara, laut maupun darat. Para pemudik via darat pun memiliki banyak pilihan saat ini. Ada yang menggunakan kendaraan pribadi, angkutan umum seperti bus dan kereta, maupun yang tetap jadi pilihan utama setiap tahunnya, sepeda motor. Kendaraan roda 2 ini tetap menjadi primadona, meski pemerintah dan kepolisian sudah mengimbau untuk tidak digunakan sebagai sarana mudik. Alasan biaya murah dan lebih cepat menjadi penyebab motor tetap digunakan jutaan pemudik. Meski jauh-jauh hari sebelumnya, pemerintah sudah mengiming-imingi dengan mudik gratis. Selain motor, saat ini pemudik juga banyak memanfaatkan travel, baik yang resmi maupun travel gelap yang menjamur di tengah permintaan penumpang yang cukup banyak. Walaupun harganya sedikit lebih mahal, namun para calon pemudik tetap tertarik menggunakan travel gelap, meski secara keamanan dan perlindungan para penumpang tidak dijamin seperti travel resmi. Bagaimana pemerintah melihat fenomena mudik tahun ini? Edukasi ke masyarakat seperti apakah yang harus dilakukan agar mudik aman dan nyaman terwujud? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, terkait dengan tradisi mudik yang setiap tahunnya dijalankan oleh masyarakat Indonesia, nanti kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah ada di studio terkait dengan fenomena mudik ini. Bagaimana sebenarnya keamanan mudik saat kita berada di jalan, kemudian bagaimana juga mudik tahun ini yang sepertinya lebih menurun dibandingkan tahun lalu. Nah, kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, ada Mas Marcel Kurniawan, pakar Sakti Riding. Selamat pagi, Mas Marcel. Pagi, Bang Marcel. Kemudian ada juga Pak Dharma Ningtyas, pakar transportasi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Andi dan Philip. Alhamdulillah. Sudah mudik, Pak? Besok. Besok. H-1 ya, Pak. Tapi kalau besok Lebaran gimana? Hari ini kan ini ya sidang isbat juga ya hari ini ya. Belum tentu langsung mudik kayaknya Pak Dharma Ningtyas. Tapi Pak, kalau kita kemudian melihat langsung saja fenomena mudik tahun ini sepertinya hype-nya agak menurun begitu. Apa kemudian dari sudut pandang Pak Dharma Ningtyas yang melihat fenomena mudik di tahun ini, Pak? Ya, kebetulan saya beberapa hari ini ke lapangan dan memang merasakan sekali betapa turunnya minat untuk mudik hari ini.
menurut saya ada dua yang paling pokok. Generasi muda terutama ASN yang muda-muda ya, keluarga yang masih punya cicilan rumah, cicilan kendaraan. Saya juga punya Pak kalau itu. Pasti memilih tidak mudik. Kenapa? Karena ada efisiensi. Ya, Dan efisiensi. mereka biasanya kan menjelang Lebaran ini mendapat uang insentif dari perjalanan dinas dan sebagainya. Tapi efisiensi kan menyebabkan itu semua nggak ada. Berarti efisiensi institusi berdampak pada efisiensi keluarga ya? Secara otomatis. Ya, itu satu. Yang kedua, bagi golongan tua, lansia ya, 60 tahun ke atas, itu cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim. Ya, mereka pasti punya concern terhadap keselamatan dirinya. Nah, daripada nanti merepotkan orang-orang yang di kampung, lebih baik kita berdiam diri aja di rumah. Gitu. Jadi ada dua faktor itu yang menurut saya signifikan. Tetapi yang sebetulnya faktor paling signifikan adalah efisiensi itu. Karena impact dari efisiensi itu kan bukan hanya pada ASN, tapi pegawai-pegawai hotel sepi, pemasok-pemasok makanan, buah-buahan, sayuran di hotel sepi, efeknya kan luas sekali. Nah ini yang menyebabkan orang ya sudahlah, itu yang paling penting kita bisa survive gitu. Mungkin harapannya tahun depan. Meskipun sebetulnya pada saat Natal kemarin kan sepi, orang akan orang pada bilang, oh mereka menahan untuk tidak pulang karena sebentar lagi itu Lebaran. Jadi mereka akan pulang pada saat Lebaran. Tapi begitu masuk tahun 2025, ternyata ada program efisiensi yang berdampak pada kondisi perekonomian warga secara umum, sehingga mereka yang semula itu nahan akan pulang pada saat Lebaran, ternyata Lebaran juga nggak bisa pulang. Kita ke Mas Marcel mungkin ya. Mas Marcel, meskipun memang terjadi penurunan, tapi kita lihat di jalanan ini cukup padat ya, terutama kendaraan bermotor ya. Ini pemudik motor di Indonesia memang masih mendominasi. Bagaimana sih Anda melihat fenomena mudik menggunakan motor ini, Mas Marcel? Ya, jadi memang motor itu adalah salah satu moda transportasi yang memang pertama murah, cepat, dan memang dimiliki oleh banyak kalangan di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya, dengan kondisi yang seperti Ki Dharma sampaikan tadi, bisa jadi itu salah satu upaya efisiensi. Ya? Betul, ada satu upaya efisiensi yang mereka lakukan dengan, ya mungkin mereka di rumah ada mobil, tapi biar lebih murah nih, mereka naik motor. Namun memang kalau kita lihat kan ya, sekitar kalau nggak salah datanya 66,7% kecelakaan lalu lintas di Indonesia itu gara-gara roda dua ya, ya kan, kecelakaan yang melibatkan roda dua. Nah, resiko kita mudik dengan menggunakan roda dua itu lebih besar daripada roda 4, seperti itu. Karena memang tidak ada proteksi. Kemudian juga saat kita mudik itu membawa barang yang banyak, kadang-kadang di depan atau di belakang, dan itu mempengaruhi pada stabilitas pastinya. Stabilitas kendaraan, kemudian juga maneuverability-nya juga pasti akan berkurang, dan itu bisa menyebabkan atau menambah potensi-potensi bahaya atau menambah resiko yang mungkin terjadi sih, seperti itu. Tapi kalau juga kita melihat bagaimana risiko kecelakaan ya, di tahun ini juga angka kecelakaan menurun cukup drastis begitu ya ketimbang di tahun-tahun sebelumnya. Tapi nanti ya kita akan bahas di segmen selanjutnya, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi begitu ya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, langsung saja saya melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Bang Marcel ya, bagaimana kemudian fenomena kecelakaan di tahun ini menurun drastis. Apakah memang sudah banyak pemudik di tahun ini yang sudah melek akan keselamatan berkendara ketika mudik begitu, Bang Marcel? Jadi ada kemungkinan seperti itu, tapi kita belum tahu ya. Nanti kan kita belum selesai nih, karena memang kebanyakan angka kecelakaan itu lebih banyak terjadi saat arus balik. Kenapa? Karena pertama udah stres, uang udah habis, misalnya gitu ya, pulang balik lagi ke Jakarta dengan kelelahan, ya, fatigue, kemudian juga banyak kondisi-kondisi dia akan menghadapi lagi masalah-masalah di pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi secara mental orang yang arus balik itu akan lebih down daripada saat mereka pergi dengan euforia, ketemu keluarga dan lain sebagainya. Nah, di situ kecelakaan akan lebih tinggi. Biasanya seperti itu, lewat data seperti itu. Nah, cuma kalau kita lihat sekarang infrastruktur juga sangat mendukung, ya. Jadi memang sangat-sangat mungkin untuk menurunkan potensi laka, dan juga dengan kondisi yang tadi Ki Dharma katakan bahwa
ini menurun drastis, kecelakaan akibat fatigue, kelelahan itu pasti berkurang. Namun ada potensi bahaya yang besar juga karena sekarang ramai lancar, ya. Potensinya adalah kecelakaan akibat overspeed. Oke. Banyak yang ngebut begitu ngebut, ya. Karena kalau kita ngebut itu ya saat kita kecepatan bertambah, jarak henti untuk kita berhenti juga akan bertambah. Dan akhirnya bisa menyebabkan kalau mereka nggak pintar untuk jaga jarak aman, terus tetap fokus gitu ya, managing lane dengan baik, itu kemungkinan untuk lakanya besar dan kemungkinan kecelakaan tabrakan beruntun itu bisa terjadi. Baik Mas Marcel dan juga Pak Dharma, kita mau memantau dulu nih di jalur Pantura wilayah Bekasi, ada rekan kami Roy, siapa? Suryo, ada Suryo. Tadi sih ngomong Roy Suryo. Jadi mantau teknologi nanti ya. Kita langsung menuju ke Suryo untuk mengetahui bagaimana di jalur Pantura Bekasi saat ini. Silakan Suryo. Dari arah Jakarta menuju Jawa Barat maupun ini pasti kendaraan di malam lalu lintas terpantau ramai lancar di jalur Pantura yang ada di komunikasi dengan Anda ini masih putus-putus, nanti kita akan kembali memantau laporan dari Suryo ya. Kita juga lihat ya, bisa saat ini tadi kita lihat bagaimana sebenarnya kondisinya juga masih ramai lancar begitu ya. Bagaimana kemudian Pak Dharma melihat fenomena ini, apakah memang kemudian kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket ini kurang bisa melecut motivasi para pemudik tahun ini? Ya sebetulnya kalau kita lihat profil para pemudik ya, pemudik terbesar kita ini kan sebetulnya kalau di Jawa ya, di Jawa itu kan dari wilayah Jabodetabek ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ke barat itu ke arah Sumatera. Nah selama ini yang ke arah Sumatera kan lebih banyak menggunakan pesawat gitu ya. Tapi dengan adanya tol Trans Jawa, maka sebagian pemudik ke Sumatera yang biasanya menggunakan pesawat beralih menggunakan kendaraan pribadi. Jadi saya kira itu salah satu pengaruhnya. Tapi yang kedua saya kira juga kondisi ekonomi masih tetap menjadi pengaruh lah. Karena kan ketika kita mudik tidak hanya butuh tiket saja, tetapi kan juga butuh dana besar, kemudian butuh untuk angpau untuk memberikan angpau kepada family gitu. Jadi, tetapi infonya tahun ini penumpang pesawat itu bisa mencapai sampai 10 juta. Jadi ini saya kira juga termasuk yang tertinggi selama ini ya. Berarti stimulusnya berfungsi begitu ya Pak ya? Ya bisa juga kalau kita lihat banyaknya penumpang ke arah Surabaya dan Jogja, boleh jadi karena tiket keretanya sudah nggak kebagian, sementara mereka juga nggak nyaman menggunakan kendaraan umum, bis misalnya, lalu mungkin beralih ke pesawat gitu. Jadi itu perkiraan saya ya, tetapi ini saya kira bagus lah. Yang sebetulnya cukup masih menjadi krusial itu adalah angkutan laut. Angkutan laut yang di luar Jawa terutama ya itu selalu masih kelebihan kapasitas, kelebihan muatan. Jadi kapasitas yang tersedia itu tidak seimbang dengan demand-nya gitu. Nah ini saya kira yang perlu memperoleh perhatian. Itu untuk rute-rute ke arah Indonesia Timur mungkin? Enggak, justru terbalik. Dari Indonesia Timur ke Jawa. Oh iya gitu. Benar karena mudik ya. Karena mudik. Ya misalnya kemarin saya mendapat informasi yang daerah Batam, daerah Kepri, entah dari Batam, entah dari ke Tanjung Pinang dan sebagainya, kekurangan kapal misalnya. Nah ini persoalan yang di luar Jawa. Tapi kembali ke soal insentif, sebetulnya ada beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah ya, selain penurunan tarif pesawat juga tarif tol 20% gitu. Tetapi kan kita juga bisa melihat
meskipun ada penurunan, tidak berarti volume yang lewat tol meningkat begitu tajam. Artinya apa? Bahwa insentif itu menjadi berharga, tetapi tidak sekedar itu yang memicu orang untuk mudik, karena kebutuhan secara total pasti lebih banyak dibandingkan kebutuhan untuk transportnya saja, terutama untuk silaturahmi ke saudara-saudara. Apalagi kalau dari Jakarta, asumsinya kan orang dari Jakarta itu sukses, harus bagi-bagi angpau dan sebagainya. Bawa duit yang banyak begitu ya, karung-karung kalau bisa ya kan. Gitu. Baik, kita ke Mas Marcel. Mas Marcel, kan fenomena efisiensi yang dibilang Pak Dharma ini mengakibatkan orang banyak beralih ke kendaraan pribadi untuk penghematan begitu ya. Nah, tentu kalau kita dari sudut pandang safety riding mungkin ada tipsnya gitu. Kalau memilih dengan kendaraan pribadi terutama motor dan juga mobil itu apa kira-kira untuk keamanan di jalanan? Baik, jadi kalau untuk keamanan kita bagi 3 hal ya. 3 hal. Pertama adalah seseorang itu yang membawa kendaraan atau pengemudinya itu harus fit for drive. Siap untuk mengemudi. Pastikan dia memiliki waktu tidur yang cukup, terus istirahat setiap 2 jam sekali, terus nggak memaksakan diri, dan ada tandem, supir tandem, supir tambahan. Kemudian yang kedua, kendaraan itu harus benar-benar sehat, gitu, harus benar-benar sehat. Jadi pastikan sebelum mudik lakukan servis rutin, servis full gitu ya, sehingga memastikan bahwa kendaraannya ini dalam kondisi yang sehat dan layak untuk dipergunakan gitu. Nah, yang ketiga adalah saat di jalan. Bagaimana mereka mengatur emosi mereka saat di jalan gitu ya. Bagaimana mereka melakukan menjaga jarak aman, melakukan manuver yang benar, mengikuti peraturan lalu lintas, dan yang paling penting juga adalah kalau menurut saya kalau memang lebih dari 80 km per jam, lebih dari 80 km itu ambil fasilitas sebagai musafir saja. Jadi tidak perlu berpuasa. Oh, supaya tidak mengalami kelelahan. Betul, begitu ya. karena saat seseorang itu kurang asupan nutrisi dan juga hidrasinya kurang, itu bisa menyebabkan konsentrasinya menurun, fokus menurun dan emosinya jadi nggak stabil. Kita bisa lihat sekarang kalau misalnya di sore hari pas mau pulang, jam pulang, orang mau berbuka, ya itu pasti agak lebih agresif agak lebih agresif. Kenapa? Ya memang sudah mulai ya di jam-jam rawan karena memang sudah lapar, sudah pengen cepet-cepet, dan itu yang bisa terjadi. Dan perlu diperhatikan juga waspada saat sudah mau sampai ke tempat tujuan. Karena faktanya kecelakaan banyak kejadian itu kurang lebih 3 sampai 5 km sebelum tempat tujuan. Karena di situ kewaspadaan seseorang udah mulai menurun. Pengen buru-buru sampai, pengen cepet-cepet sampai, hype-nya begitu ya. Hype-nya satu itu. Kedua, kewaspadaannya menurun. Gue udah tahu nih daerah sini kayak gimana gitu kan. Ada yang melengos. Nah, saat kewaspadaan menurun, resikonya meningkat. Oke, baik. Mungkin Pak Dharma Ningtyas, harapannya terakhir untuk suasana mudik tahun ini seperti apa, dan semoga juga tidak menurunkan semangat untuk mudik begitu bagi masyarakat Indonesia. Ya, pertama kali kenapa menurun sepeda motor apa itu? Karena memang juga sekarang justru yang paling merasakan dampak dari ekonomi itu adalah kelas menengah ke bawah, yang rata-rata bekerjanya memakai sepeda motor. Itu satu ya. Dan terkait dengan soal kecelakaan, kalau kita melihat data Jasara Harja dan Korlantas tahun lalu, kecelakaan tertinggi itu terjadi antara pukul 15 sampai 17. Baik. Itu artinya pemudik itu menjelang sampai tujuan tadi. Itu ya. Nah, kedua, kondisi jalan di daerah kurang prima. Nah, tips saya sebetulnya yang saya sampaikan, yang perlu kita sadari sekarang yang sampai hari ini belum tersentuh adalah soal kebersihan di tempat-tempat rest area, baut jalan tol, pelabuhan. Kalau stasiun relatif baik ya. Tetapi di rest area, pelabuhan, kapal, ini praktis sampah itu berserakan. Dan itu yang selama ini belum memperoleh perhatian. Karena itu sejak tahun lalu saya menghimbau kepada pemerintah sebaiknya pada saat mudik itu melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup. Kira-kira seperti itu supaya aspek kebersihan juga diperhatikan dalam bermudik. Baik. Berarti kita harus memperhatikan juga kebersihan di tempat-tempat tersebut ya, agar mudik lebih nyaman. Baik, terima kasih Pak Dharma Ningtyas dan juga Mas Marcel sudah bergabung bersama kami.
Baik pemirsa, kami masih akan kembali tentunya, masih akan menginformasikan tentang arus mudik, tapi sesaat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan kami juga masih akan terus menginformasikan terkait dengan arus mudik Lebaran 2025, dan kali ini kita akan menuju ke Tol Cileunyi bersama rekan kami Yulinda Tridewi, dan juga di Stasiun Pasar Senen bersama rekan kami Aurelia Safira. Betul. Selamat pagi rekan-rekan. Kita pertama akan ke Yulinda di Tol Cileunyi. Yulinda, bagaimana kondisi terkini di Tol Cileunyi pagi ini? Ya, pagi Mala, Philip dan juga pemirsa TV One, betul sekali, H-2 Lebaran. Ini kondisi terkini di gerbang tol Cileunyi memang terpantau ramai lancar dibandingkan dengan malam hari tadi. Karena memang dari malam hari tadi ini merupakan puncak arus mudik yang diperkirakan oleh pihak Jasa Marga yang akan terjadi kembali di hari ini. Namun memang dari pantauan kami, pagi hari ini belum adanya terjadi kepadatan di gerbang tol Cileunyi menuju ke arah Ranca Ekek, Garut, Tasikmalaya dan sekitarnya. Jika kami menghimpun data begitu, ini sudah lebih dari 40.000 kendaraan semalam tadi yang berhasil exit dari gerbang tol Cileunyi menuju ke arah Tasikmalaya dan jalur selatan. Kemudian juga jika kami compare begitu dengan hari-hari sebelumnya, ini di tanggal 25 total kendaraan yang sudah berhasil keluar dari gerbang tol Cileunyi ataupun berhasil melewati gerbang tol Cileunyi ini ada lebih dari 28.000, kemudian naik di tanggal 26 ini di angka 30.000 lebih, kemudian naik juga di tanggal 27 hingga tanggal 28 ini mencapai 40.000 lebih kendaraan. Nah, memang jika total mulai dari H-8 hingga H-4 kemarin, ini total kendaraan yang melintasi di gerbang tol Cileunyi ini mencapai 174.986 kendaraan, yang artinya ini mengalami kenaikan sebesar 18% dari lalu lintas harian atau naik 6,48% dari Lebaran tahun lalu atau tahun 2024. Jika bisa kami gambarkan juga, ini kendaraan-kendaraan yang melewati gerbang tol Cileunyi ini didominasi oleh kendaraan pribadi dari berbagai wilayah. Di antaranya dari Jabodetabek, ada dari Jakarta, Bogor, Banten. Kemudian juga tadi tidak sedikit pula kami melihat ini banyak kendaraan yang berplat nomor di luar Pulau Jawa begitu, dari Sumatera, kemudian dari Kalimantan juga terlihat. Di sini juga banyak sekali mobil yang sudah membawa barang-barang begitu diikatkan di atas mobil karena memang ini merupakan mudik. Jadi para masyarakat ataupun para pemudik ini membawa barang-barang untuk dibawa untuk pulang kampung ke rumahnya masing-masing. Untuk himbauan ini untuk kepada para pemudik untuk tetap menjaga stamina dan menjaga kendaraan agar tetap prima untuk menghindari fatalitas kecelakaan. Sementara kami kembalikan ke Anda di studio, Mala dan Philip. Baik, terima kasih Yulinda atas laporannya dari gerbang tol Cileunyi. Kami akan ajak Anda bergeser ke Stasiun Senen. Sudah ada rekan kami Aurelia. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah masih ramai dengan pemudik yang akan melangsungkan perjalanan mudik dari Stasiun Senen? Silakan Aurel. Ya, baik Philip, Mala dan juga pemirsa, benar sekali pagi ini kami sudah berada di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, yang mana memang jumlah pemudik Lebaran tahun 2025 ini di Stasiun Pasar Senen terus meningkat jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, yang mana hari ini tepatnya H-2 Lebaran sekaligus merupakan puncak arus mudik di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Sementara untuk situasi terkini di Stasiun Pasar Senen bisa dilihat sendiri, Philip dan juga pemirsa, di belakang saya ini padat sekali dipadati oleh para penumpang kereta api jarak jauh. Banyak sekali mereka juga barang bawaannya, dan juga tidak sedikit dari mereka yang mungkin menginap atau bermalam di Stasiun Pasar Senen ini. Dan Philip, bukan hanya di sini di bagian outdoor saja, namun di bagian gate keberangkatan di dalam juga sudah mulai dipadati oleh para penumpang Stasiun Pasar Senen yang ingin bepergian jarak jauh. Dan sekarang saya ingin langsung tanya-tanya kepada salah satu penumpang kereta api jarak jauh yang ingin mudik ya Pak, Bu. Namanya siapa Pak? Sukino. Ibu Mimin. Oke Ibu, ini rencananya dari mana mudiknya, mau kemana nih Pak? Ke
ke Yogyakarta Kulon Progo, Wates. Iya. Berberapa nih Pak mudiknya? 4 orang. Ya, anak 2. Ya. Kenapa sih Pak milih naik kereta nih? Karena murah lah, yang nyari yang murah kita. Nggak macet lah. Iya, lancar gitu loh Bu. Kalau untuk tiketnya sendiri persiapannya dari berapa lama tuh belinya? 45 hari. Iya. Ngeluarnya aja jam 12 malam, kita harus cepet-cepetan. Malam kemarin, malam 45 hari sebelum kita udah ngeluar tiket. Kan ini 2 hari sebelum Lebaran Ibu, boleh salam-salam nggak ke pemirsa atau keluarga nih? Ada pesan-pesan nggak? Assalamualaikum untuk keluarga yang di Wates, tunggu saya ya. Gimana ya? Semoga sehat selalu semuanya. Tunggu ya Bu ya. Tunggu di sana. Berapa jam lagi nih ketemu keluarga nih? Mungkin 8 jam. Oke, hati-hati di jalan ya Bu ya. Semoga mudiknya selamat sampai tujuan. Hati-hati. Ya pemirsa, itu tadi salah satu pemudik yang ingin perjalanan ke Jogja, yang ingin ketemu sanak keluarganya. Dan di sini saya masih mau bereksplor lagi di stasiun Pasar Senen. Sementara demikian, Philip, Mala, dan juga pemirsa, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Aurel masih mau bereksplor saking semangatnya yang melihat para pemudik ini sumringah sudah mau mudik. Terima kasih laporannya Aurelia, dan juga sebelumnya ada Yulinda Tridewi dari Gerbang Tol Cilenyi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, jaga kondisi. Dan pemirsa, laporan dari Aurel dan Yulinda tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Andi Kumala. Saya Filipus Yonaso. Cutari terpantau mudik di Tol Cikupa. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.